Hai guys, perkenalkan nama saya Sasta Siombing. Saya dari kelas 12 IPA. Saya akan mengerjakan tugas keterampilan dari Mr. Mangasi. Jadi kita akan membahas tentang ZN atau Seng, yaitu yang pertama, data penggunaan Seng dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, proses produksi atau pengolahan ZN. Yang ketiga, metode pengolahan ZN. Dan yang keempat, manfaat ZN. Yang termasuk ke dalam golongan 2B periode 4 dan logam transisi. ZN merupakan unsur pertama pada tabel periodik 12. Logam Seng tidak murni mulai diproduksi secara besar-besaran pada abad ke-13 di India. Hampir semua Seng diperoleh dari biji sulfida yang biasanya juga mengandung timbal, kadmium, dan logam lainnya seperti besi dan perak. Biji yang paling sering digunakan adalah sphalerite, juga dikenal sebagai Seng blende atau ZNS. Berbagai zat lain seperti sphalerite yang disebut marmite, yaitu mineral yang mengandung sulfida besi dalam jumlah yang cukup besar. Lebih dari 90% dari produksi Seng dunia berasal dari proses elektrolisis. Selanjutnya ada data penggunaan ZN atau Seng dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, makanan dan nutrisi. Seng diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan normal, termasuk perkembangan otak dan sistem kekebalan tubuh. Seng juga berperan dalam sintesis DNA, metabolisme protein, dan penyembuhan luka. Yang kedua, galvanis. Galvanis adalah proses melapisi baja dengan lapisan Seng. Lapisan Seng ini melindungi baja dari karat dan korosi. Baja galvanis digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk konstruksi, otomotif, dan peralatan. Yang ketiga, baterai. Seng adalah bahan umum yang digunakan pada elektroda baterai alkali. Baterai alkali digunakan dalam berbagai perangkat elektronik portable, termasuk senter, mainan, dan remote control. Metode pengolahan ZN melalui dua tahap. Yang pertama, metode elektrolisis, dan yang kedua, metode termal. Metode elektrolisis terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, proses konsentrasi biji. Proses konsentrasi biji. Biji dari tambang dihancurkan, digiling, dan kemudian dipekatkan dengan flotasi buih. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan komponen yang tidak diinginkan, termasuk senyawa timbal dan limbah batuan. Kemudian proses yang kedua adalah memanggang biji. Pemanggangan biji biasanya terjadi dalam tungku Fidesius bed yang bersuhu sekitar 1300 Kelvin dengan udara yang berada di bagian bawah. Reaksi paling penting adalah konversi Seng sulfida untuk zinc oksidasi, yaitu 2ZnS tambah 3O2 menjadi 2ZnO tambah 2SO2. Namun, setiap besi sulfida yang ada dalam biji akan dikonversi menjadi besi 3 oksida yang bereaksi dengan Seng oksida untuk membentuk Seng ferrit. Berikut reaksinya. Fe2O3 tambah ZnO menjadi ZnO Fe2O3. Kemudian proses yang ketiga adalah konversi Seng oksida menjadi Seng sulfat. Oksida Seng mentah dicuci dengan elektrolit yang banyak mengandung asam sulfat untuk melarutkan oksida dan mengembalikan konsentrasi Seng sulfat dalam larutan elektrolit. Beberapa oksida Seng hadir dengan besi oksida dalam bentuk zinc ferrit. Beberapa variasi pada proses pencucian digunakan untuk memisahkan Seng dari kotoran. Sebagian besar menggunakan kondisi asam panas untuk menghasilkan campuran Seng dan besi sulfat, diikuti dengan penghilangan besi sulfat. Proses alternatif untuk memproduksi Seng sulfat yaitu dengan pencucian langsung. Beberapa metode kini telah dikembangkan dengan membuat tahap pemanggangan. Untuk mendapatkan Seng sulfat langsung dari biji Seng sulfida terkonsentrasi,
Satu proses yang dikembangkan di Kanada mampu mendapatkan kembali 99% seng dalam biji dengan menggunakan tekanan lebih dari 10 atmosfer dan suhu 420 Kelvin. Kehadiran zat besi dalam konsentrasi biji penting dalam metode ini karena sebagian bertanggung jawab untuk konversi seng sulfida untuk seng sulfat. Besi 2 sulfat teroksidasi menjadi besi 3 sulfat dengan kondisi asam panas. Hal ini kemudian mengoksidasi seng sulfida menjadi seng sulfat dan tereduksi kembali menjadi besi 2 sulfat. Seng sulfida juga bereaksi dengan asam sulfat pada kondisi ini. Berikut reaksinya: ZnS tambah H2SO4 plus setengah O2 menjadi ZnSO4 plus H2O plus S. Tahap yang terakhir atau proses yang terakhir adalah elektrolisis reaksi. Hal ini memerlukan pemurnian seng dengan elektrolisis dari larutan seng sulfat. Seng dibebaskan khusus di katoda. Setiap 24-72 jam seng meninggalkan elektroda, meleleh dan dibuang ke dalam ingot. Logam ini setidaknya 99,96% murni. Pada anoda dihasilkan oksigen. Asam sulfat dibuat ulang dan dicampur dengan biji segar. Hal ini dimungkinkan untuk membuat seng kemurnian sangat tinggi, yaitu 99,995% murni. Dengan menyesuaikan kondisi elektrolisis seperti suhu dan kerapatan arus, logam kemurnian ini diperlukan untuk paduan percetakan logam yang mengandung aluminium, magnesium, dan tembaga. Dan pembahasan yang terakhir adalah manfaat Zn atau seng. Yang pertama membantu penyembuhan luka, yang kedua mengobati jerawat, yang ketiga sebagai bahan sampo, yang keempat memperkuat sistem kekebalan tubuh, yang kelima membantu pertumbuhan sel, yang keenam membantu sintesis DNA, yang selanjutnya berperan penting dalam tumbuh kembang anak dan meningkatkan memori dan nafsu belajar, yang selanjutnya mengurangi risiko penyakit di usia tertentu, selanjutnya mencegah perkaratan pada pelapisan baja, dan yang terakhir penggunaan pada baterai dan alloy. Kesimpulan dari penjelasan saya adalah: yang pertama, seng merupakan unsur kimia dengan lambang kimia Zn, nomor atom 30, dan massa atom relatif 65,39. Ia merupakan unsur pertama golongan 12 pada tabel periodik. Yang kedua, sifat fisiknya adalah seng merupakan logam yang berwarna putih kebiruan berkilau. Sifat kimia seng mirip dengan logam-logam transisi periode pertama seperti nikel dan tembaga. Ia bersifat diamagnetik dan cukup reaktif, juga merupakan reduktor kuat. Yang keempat, pembuatnya dengan cara memanaskan ZnS dengan H2SO4 hingga menghasilkan ZnO, kemudian direaksikan dengan C membentuk Zn. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.